Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aulia Nur Afni Ananda dengan NIM 112111300 dari kelas Applikom Statistik 3 STIE Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai uji non-parametrics, di mana pengujian tersebut terdapat keuntungan yang dimiliki jika digunakannya. Seperti yang pertama, data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas. 2. Dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal, dan lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Adapun yang akan saya bahas nanti diantaranya 1. Uji untuk satu sampel dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 2. Uji data dua sampel berhubungan dengan uji peringkat bertanda Wilkinson. 3. Uji data dua sampel tidak berhubungan dengan Mann-Whitney. 4. Uji data 3 atau lebih sampel berhubungan dengan uji Friedman. Dan 3 soal di latihan 5. Yang pertama, saya akan membahas contoh kasus pada uji untuk satu sampel dengan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana pengujian tersebut bisa dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Berikut contoh soalnya. Pada kasus ini terdapat 15 data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya dalam gram. Bisa kita lihat dalam tabel berikut ya teman-teman. Kemudian kita diminta untuk mengetahui apakah data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bukan. Maka langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Seperti ini ya teman-teman. Lalu, isikan data pada data view dengan data yang diperoleh. Sehingga tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Langkahnya yang pertama, pilih Analyze. Lalu pilih Non-Parametric Test. Lalu pilih satu sampel KS. Kemudian akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, pindahkan variabel berat pada kolom tes variabel list. Jika sudah, untuk tes tipenya pilih normal ya. Jika sudah, kita klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Berdasarkan hasil output, maka analisanya, hipotesis H0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal, hipotesis H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian pengambilan keputusan dasar, pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi keputusannya, terlihat bahwa pada kolom asimetrik 2 tiled, untuk diuji dua sisi adalah 0,200, karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,200 dibagi 2 menjadi 0,1. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya yang kedua, ada uji data dua sampel berhubungan dengan uji peringkat bertanda Wilkinson. Berikut contoh soalnya ya teman-teman. Sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambahan berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya.
selang 3 bulan, kemudian siswa-siswi tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Berikut ini adalah hasil pengukuran tersebut. Angka dalam kilogram. Maka langkah pengujiannya adalah seperti ini ya teman-teman. Seperti biasa, isikan terlebih dahulu data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Dan isilah data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Jika sudah, langsung saja ke klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih dua relate sampel, kemudian akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, pindahkan variabel sebelum dan sesudah pada kolom test pairs list. Jika sudah, untuk tes tipe, pilihlah Wilkinson. Dan klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Untuk hasil analisanya yaitu hipotesis H0, suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. Pada hipotesis H1, suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Pada pengambilan keputusan, yang pertama, dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung lebih kecil statistik tabel, maka H0 ditolak. Dan jika statistik hitung lebih besar statistik tabel, maka H0 diterima. Pada statistik hitung, untuk menghitung statistik uji dari Wilkinson, dari output terlihat bahwa dari 10 data, ada 2 data mempunyai beda-beda negatif, dan 8 data bernilai positif, dan tidak ada yang sama. Dalam uji Wilkinson, yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 4. Dari angka ini didapat uji Wilkinson adalah 4. Lalu pada statistik tabel, dengan melihat tabel Wilkinson, untuk jumlah datanya atau N yaitu 10, uji satu sisi dan tingkat signifikannya adalah 5%, maka didapat statistik Wilkinson. Maka keputusannya adalah, karena statistik hitung lebih kecil statistik tabel, maka H0 ditolak. Lalu untuk dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka keputusannya adalah, terlihat bahwa pada kolom asymstic 2 Taylor untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 dibagi 2 menjadi 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka H0 ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Yang ketiga ada uji data dua sampel tidak berhubungan dengan uji Mann-Whitney. Berikut contoh soalnya teman-teman. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah hasil kedua kelompok tersebut.
Maka langkah pengujiannya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama, seperti biasa, isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Setelah itu, isilah data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh ya teman-teman. Seperti ini. Untuk menjalankan prosedur ini, maka kita pilih Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, dan pilih 2 Independent Sample. Kemudian akan muncul seperti ini ya teman-teman. Klik variabel sales, kemudian masukkan dalam test variable list. Lalu klik variabel kelompok, masukkan dalam grouping variabel. Jika sudah seperti ini, klik define group. Pada grup 1 kita isikan saja 1 dan pada grup 2 kita isikan saja 2. Continue. Jika sudah, pada kolom test tipe, pilihlah main Whitney. Seperti ini. Jika sudah, klik OK. Oke, maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Maka analisanya, hipotesis H0, kedua populasi identik atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. Untuk hipotesis H1, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Kemudian dalam pengambilan keputusan, berdasarkan probabilitas, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka keputusannya, terlihat bahwa pada kolom asymmetric dual tiled, untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Yang keempat, uji data 3 atau lebih sampel berhubungan dengan uji Friedman. Berikut contoh soalnya. Sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut, dan kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi, lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian ke-10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita diminta, dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama? Oke, maka langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan, maka tampilannya akan seperti ini, dan isilah data pada data view sesuai dengan data diperoleh. Seperti ini ya teman-teman. Untuk menjalankan prosedur ini, maka kita pilih Analyze, kemudian Non-Parametric Test, lalu pilih Correlate Samples, kemudian akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu klik variabel rasa-rasa, dan masukkan ke tes variabel. Seperti ini. Setelah itu pada kolom tes tipe, pilihlah uji Friedman. Ini ya teman-teman. Lalu klik OK.
Oke, maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Berdasarkan hasil output, maka analisanya, hipotesis H0, populasi-populasi dalam suatu blok atau identik, atau keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Untuk hipotesis H1, sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Kemudian dalam pengambilan keputusan, berdasarkan probabilitas, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka keputusannya adalah terlihat bahwa pada kolom x-axis 2 Thailand, maka diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lainnya. Dan yang terakhir, ada 3 soal di latihan 5. Soal pertama, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Seperti ini ya teman-teman. Nah, dari kasus tersebut, maka dapat dihitung menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Seperti biasa, langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Seperti biasa, isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Di sini sudah saya isikan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya, isikan data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah saya kopikan. Oke, yang pertama, klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu pilih satu sampel KS. Jika sudah seperti ini, maka pindahkan variabel nilai pada kolom test variabel list. Seperti ini. Lalu untuk tes tipenya, pilihlah normal. Seperti ini, jika sudah, klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Dari hasil output, maka analisanya, hipotesis H0 adalah distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Lalu untuk hipotesis H1 adalah distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian pada pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka keputusannya, terlihat bahwa pada kolom asymmetric 2 Taylor, untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus tersebut adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 dibagi 2, maka hasilnya 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya soal kedua, seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori yaitu buruk, sedang, dan baik. Kita bisa lihat tabelnya ya, ada 4 variabel,
A, B, C, dan D dengan masing-masing 20 data. Jika dilihat dari kasus tersebut, maka dapat diselesaikan dengan uji Friedman ya teman-teman. Seperti biasa, langkah pengujiannya sebagai berikut. Oke, pertama isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Di sini sudah saya masukkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya, isikan data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah saya kopikan terlebih dahulu. Oke, untuk pengujiannya biasa, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Correlate Sample. Maka akan muncul hasil seperti ini. Lalu, klik semua variabel A, B, C, dan D, kemudian masukkan dalam tes variabel. Lalu pada kolom tes tipe, pilihlah uji Friedman ya teman-teman. Selanjutnya kita klik OK. Oke, maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Dari hasil output, maka analisanya, hipotesis H0 adalah populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik. Keempat metode tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Lalu untuk hipotesis H1 adalah sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Kemudian pada pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka keputusannya terlihat bahwa pada kolom X-axis dual tiled, untuk diuji dual sisi adalah 0,003. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus ini, sekurang-kurangnya salah satu metode penilaian lebih besar dibandingkan salah satu metode yang lainnya. Lalu untuk soal yang terakhir atau yang ketiga, untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut adalah datanya. Di sini ada variabel sebelum dan sesudah ya, teman-teman. Nah, dari kasus tersebut maka dapat dihitung menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Seperti biasa, langkah pengujiannya sebagai berikut. Oke, yang pertama isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Di sini sudah saya masukkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya isikan data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Maka akan tampilannya seperti ini. Di sini sudah saya kopikan juga ya teman-teman. Oke, langsung saja klik Analyze. Lalu pilih Non-Parametric Test dan pilih dua relate sample. Oke, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, pindahkan variabel sebelum dan sesudah pada kolom test file. Seperti ini, jika sudah, untuk tes tipenya kita pilih Wilcoxon ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman.
Dari hasil output, maka analisanya untuk hipotesis H0 adalah obat tersebut tidak mempunyai efek berarti pada kekuatan berlari. Dan untuk hipotesis H1 adalah obat tersebut mempunyai efek pada kekuatan berlari. Kemudian pada pengambilan keputusan yang pertama, dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Untuk statistik hitung, dari output terlihat bahwa dari 10 data, ada 2 data mempunyai beda-beda negatif, dan 7 data bernilai positif, dan ada 1 data yang sama. Dan untuk statistik tabel, dapat dilihat pada tabel statistik, untuk N atau jumlah data adalah 10. Uji satu sisi dan tingkat signifikannya yaitu 5%, maka didapat statistik Wilcoxon. Maka keputusannya, karena statistik hitung lebih kecil statistik tabel, maka H0 ditolak. Yang kedua ada dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka keputusannya terlihat bahwa pada pola asimsik atau dua Taillet untuk diuji dua sisi adalah 0,064. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,064 dibagi 2 menjadi 0,032. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau kekuatan berlari seseorang sebelum dan sesudah minum obat kuat adalah tidak sama. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.